Mau tahu bisnis 5.0 yang ada hanya dua kata yang kita kenal, konspirasi dan mafia. Sebuah fakta adalah sudah 7 presiden di Indonesia, mafia pangan tidak hilang, mafia migas tidak hilang. Namanya hilang petralnya, tapi pelakunya mutan, ganti, tetap ada. Percaya nggak? Saya beri ilustrasi. Kalau Anda sebagai pengontrol minyak mentah di Timur Tengah, biasa jual ke broker Anda di Indonesia, katakanlah namanya Ria. Ria dikatakan oleh penguasa baru sebagai mafia migas dan bagian dari penguasa lama. Lalu Ria diganti orangnya atas nama negara. Katakan Anda sahabat yang terpilih, nama Anda katakanlah Abdul. Abdul datang ke pengontrol minyak mentah tadi lalu berkata, saya atas nama Indonesia mau beli minyak mentah Anda. Lalu si pengontrol minyak tadi tanya, siapa Anda? Anda jawab, saya utusan resmi pemerintah Indonesia. Dia tanya balik, Rianya mana? Oh, dia tidak dipakai, dia mafia minyak di Indonesia. Si pengontrol dalam hati berkata, lah komisi saya siapa nanti yang bayarin? Biasanya ada di rekening Ria, sudah 10 tahun tinggal transfer. Ini orang polos bener, nggak tahu kali ada komisi bisnis beginian. Kemudian si pengontrol minyak berkata, saya nggak mau kalau nggak pakai Ria. Oh, dia mafia minyak di Indonesia. Demikian Abdul berargumen. Si pengontrol minyak tadi diam saja, nggak ada transaksi walaupun uang disodorkan. Si Abdul mulai pusing, stok minyak BBM Indonesia berkurang. Kalau setiap hari tidak masuk 800.000 barel, stok Indonesia kurang. Semakin lama bernegosiasi, semakin resikonya besar. Kesimpulan, cari minyak di negara lain deh. Itu yang ada di benaknya Abdul. Maka dia pulang ke Indonesia, dia cari sumber lain. Demikian penguasa baru berkata, kita tidak boleh kalah dengan mafia migas. Maka mulailah pakai sumber lain. Dengan bantuan Cina, dapat minyak mentah dari Afrika, lalu dikirim ke Indonesia. Ternyata tidak bisa di-refine, tidak bisa disuling karena mesin refinery Indonesia didesain khusus untuk spesifikasi minyak Timur Tengah. Dasar polos ya pejabat itu, gak ngerti bahwa semua ini ada triknya, ada pemainnya. Mutu BBM ya jadi turun, biaya jadi mahal pakai minyak dari Afrika. Kesimpulan, balik ke Arab lagi deh. Tapi si pengontrol minyak maunya sama Ria. Jadi kesimpulan bagaimana? Ya sudah, bawa lagi Rianya. Dan akhirnya ya Ria jadi broker lagi, namun nama baru dan tidak pakai nama lama sama sekali. $4 fee, bisa kesana kemari sekarang. Dan Abdul mulai sadar, oh begini mainnya. Ria itu nggak bisa dihilangkan toh ternyata. Konspirasi ini masuk dalam shadow business, dan ini adalah bisnis 5.0 atau bisnis 5.0 yang mencengkram hampir di semua negara. Inilah yang ada dalam buku Joseph S. Nye yang mengisahkan secara gamblang dengan nama Sharp Power yang dibayangkan oleh banyak negara, atau dalam bahasa bukunya dia ditulis State Sponsored Conspiration, sebuah tindakan kemafiaan disponsori oleh korporasi besar multinasional yang di belakangnya adalah pejabat negara. Sayangnya tersering negaranya yang dimainkan oleh pejabat licik itu, yang pejabatnya memperkaya diri sendiri tadi, pandai ngumpet di balik nama baik pemimpinnya. Sekali lagi, inilah bisnis 5.0. Jadi, wahai para pejabat, jangan naif-naif ya mengelola. Kawinan Cikeas sama Cendana. Kenapa? Yang ngerakin mahasiswa, anak-anak anarko. Padahal mereka lebih terhormat kalau mereka bayar hutang-hutang yang belum mereka lunasi. Bambang punya hutang, biaya pembuatan sarana olahraga. Gue pernah posting videonya, kalian cari sendiri di YouTube gue maupun di IG gue, bisa di scroll atau di homepage gue yang Facebook. Pembangunan sarana olahraga untuk keperluan Olimpik, bukan Olimpik, Asian Games yang sebelumnya. Jadi di era Soeharto udah pernah dibikin tetapi gagal, kemudian di era SBY dibikin lagi tetapi gagal. Dua-duanya cuma ngabisin duit yang nggak jelas. Bahkan yang kalau di era SBY kan masih bersisa kayak candi ya. Kalau yang di era Cendana udah rata sama tanah. Lokasinya di Cibinong. Kalian scroll di video aku, di IG aku maupun di YouTube aku pasti ada. Aku udah pernah posting. Sayang perhitungan untuk untuk pensiun tetap ada. Jadi gini loh, peraturan undang-undang gitu kan
dari masa Orba, terus ganti-ganti presiden, ada banyak undang-undang baru, peraturan baru, ya kan? Tapi ujung-ujungannya peraturan itu tumpang tindih. Kalau peraturan tumpang tindih, investor mau invest itu susah. Sampai kemarin juga temen gue yang suaminya salah satu investor dari Jepang juga sempat pindahin, tadinya mau dimasukin ke Indonesia itu secepatnya. Tapi sekarang udah masuk lagi sih dia di Indonesia, di Cirebon. Invest juga. Jadi gini, tadinya dia tahun kemarin dia malah pindahin investnya itu ke Myanmar. Gitu loh. Jadi kita nih udah banyak banget banyak saingan. Kalau dulu mungkin orang bisa masuk aja ke Indonesia. Nah, sekarang aku kasih tahu. Yang jadi masalah itu makanya dirubah dijadiin UU Cipta Kerja yang sekarang. Undang-undang dari masanya Orba, terus pergantian pemerintah, tumpukan undang-undang tuh banyak. Jadi numpuk, tumpang tindih, tetapi jadi nggak jelas. Kasarnya gini loh, ini ada investor ya, mau masuk. Tapi dia harus lewat pintu sini, ngurus izin. Kemudian untuk keperluan yang lainnya dia harus lewat lagi pintu sini. Terus lewat lagi pintu sini. Lu know ya, orang Indonesia, kita nggak bisa munafik. Masih banyak instansi yang maaf, gue ngomong aja langsung malak. Nah, investor sebelum buka di Indonesia, baru mau buka, baru mau ngurus izinnya, harus ngelewatin 1, 2, 3, 4, 5 pintu. Semuanya kena palak. Mampus lah orang kagak mau masuk. Gitu loh. Makanya dengan dirubah ini, ada yang diringkas, nanti semuanya cuma jadi 1 pintu. Dengan adanya 1 pintu lebih gampang terkontrol. Kalau ada yang mau macem-macem. Kasarnya gini loh. Mereka yang biasanya dapat cuan, garing, makanya ikutan nyebarin hoax, kayak hoax yang bisa kompor-komporin para buruh. Sekarang gini, investor ya, lo bikin kapok di negara lo. Ntar kalau dia kayak gitu, mereka pindah ke Vietnam, mereka pindah ke Thailand, mereka pindah ke Myanmar. Akhirnya di Indonesia kehilangan tempat pekerjaan. Kalau udah kayak begitu, mau gimana lagi loh? Ngerengek lagi, ya, minta lagi, marah-marah lagi. Nggak ada lapangan pekerjaan nih. Ya iyalah, dikasih lapangan pekerjaan, disiapin lapangan pekerjaan, investor ada, dibikin kapok. Nih orang-orang yang gila mikirin dari sekarang, pengen kelihatan depan masyarakat kalau dia seolah-olah, oh iya nih partai gue, lihat nih anak gue semenjak jadi ketuanya hebat. Mikirin rakyat kecil. Tapi mereka mikirin gak kalau anak-anak mahasiswa yang demo, mereka para buruh yang demo, sekarang mereka kena COVID? Gimana dong? Gue udah posting ya di Instastory gue. Dokter Tita juga kalau nggak salah posting juga kok. Jadi mana ya fotonya ya? Kalau ada foto kan enak ngeluarinnya juga. Mana ya? Sebanyak 106 karyawan PT Nipro Indonesia Jaya di Kerawang positif COVID. Tadi balikin aja deh, tadi dulu bentar. Nah, sebanyak 106 dari kompas.com ya. Sebanyak 106 karyawan PT Nipro Indonesia Jaya di Kerawang positif COVID. Ya. Ya Allah, kena dengkul gue ribet banget sih. Terus
Ada lagi. Nah, yang ikut demo kemarin dari PT Nipro mampus coba. Klaster baru kan ini? Ayo. Bupati Kerawangnya mana ini? Sekda Kerawang yang ngasih izin. Anggota DPRD Purwakarta. Wakil rakyat loh kalian. Punya otak nggak ya? Terus mana lagi? Aduh, gue mah kadang-kadang kesian loh. Mikirin gak sih tuh mereka pulang ya nemuin keluarganya. 10 orang provokator demo tolak UU Cipta Kerja di DPRD Jabar ditangkap. Identitasnya bukan buruh. Bukan buruh. Lagi-lagi orang bayaran sayang.